Kita sudah membahas 2 pekan yang lalu tentang Amul Huzni, tahun kesedihan Nabi Muhammad. Tahun kesedihan ditinggalkan orang-orang yang paling beliau cintai, pamannya, istrinya, dan yang lebih sedih itu 2 hal. Pamannya meninggal karena musyrik, dan dakwah orang-orang yang diajak oleh Nabi Muhammad ini semakin menjadi-jadi kekafirannya, kezalimannya. Rasulullah menawarkan ke kabilah-kabilah, ditolak. Rasulullah datang ke Taif, bukan hanya ditolak, bukan hanya diusir, tapi dianiaya, dilempari batu di kiri dan kanan sepanjang kira-kira 5 km. Jadi secepat apa lari orang 5 km? Mungkin 10 menit, 15 menit kalau sprint. Selama itulah beliau dilempari batu di kiri dan kanan, sampai seluruh wajahnya dengan wajah putra angkatnya Zaid berdarah, berlumuran darah. Dan di tahun tersebut, di tahun 10 bi'atsah itu, hampir tidak ada yang masuk Islam kecuali Adas, seorang hamba orang Kristen yang bertemu dengan Nabi Muhammad di kebun anggur, gara-gara mengucapkan bismillah masuk Islam. Tapi kaum yang lain itu udah nggak ada yang nambah. Di Mekah nggak ada yang nambah, di Taif pun nggak ada yang nambah. Jadi mandek. Tapi Nabi Muhammad akhirnya bisa berhasil pulang ke Mekah dengan selamat gara-gara ada bantuan, yaitu backing politik yang namanya siapa? Mut'im bin Adi. Nah, hafalkan nama ini karena nama ini akan berkontribusi besar dalam Islam. Mut'im bin Adi inilah yang dulu merobek-robek, menjadi salah satu inisiator yang merobek-robek perjanjian pemboikotan. Rasulullah diboikot selama 3 tahun. Salah seorang yang berkontribusi dari 5 orang itu adalah Mut'im bin Adi. Dan dia musyrik. Sekarang pun beliau menjadi backing Nabi Muhammad dan dia musyrik. Jadi ini konteksnya di fase Isra Mi'raj dan ekspansi dakwah ini. Ini tahun kesedihan, setahun setelahnya ini konteksnya di sini. Nah, dakwah pasca Taif ini tahun ke-10 ini Nabi Muhammad sudah masuk Madinah dengan backing. Cuman Rasulullah faham orang kafir itu kalaupun membantu orang muslim bisa jadi nggak tulus, bisa jadi bantuannya ada udang balik bakwan, bisa jadi bantuannya ini ada pamrih, bisa jadi bantuannya sementara. Bisa jadi bantuan sementara, sehingga umat Islam memang betul kata Al-Quran, jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, teman akrab, teman sejati, pelindung utama, jangan. Kalau mohon bantuan mereka sementara boleh, nggak dilarang. Buktinya apa? Rasulullah meminta bantuan ke Mut'im bin Adi, cuma jangan mengandalkan orang kafir. Umat Islam harus mandiri. Umat Islam harus dilindungi oleh orang-orang yang memang muslim agamanya. Nah, makanya Nabi Muhammad ini nggak bisa mengandalkan Mut'im bin Adi. Harus mencari kabilah lain untuk melindungi dakwah, sebagai supporter dakwah, diusahakan kabilah yang besar. Maka dicobalah satu demi satu untuk masuk Islam. Ini terlihatnya di situ nama-nama kabilahnya, terbaca? Ada Bani Amir ya. Saya bacakan ini hanya sebagian ya, banyak yang beliau dakwahi. Bani Amir, Muharib bin Kashaf, bin Kashfah, Farazah, Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, banyak. Dan bagaimana Rasulullah dakwahnya sembunyi-sembunyi, malam hari, dan gak ada orang yang ikut kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apakah ada yang masuk Islam? Gak ada. Gak satupun kabilah di Mekah atau di sekitar Mekah, karena Rasulullah keluar malam hari itu ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jemput bola, satu demi satu tenda-tenda orang itu didatangi. Misalnya andaikan ini Tatar ini Mekah, maka Rasulullah keluar Tatar ini pergi ke sana tuh, ke Pancasona, ke apa lagi, Tatar yang lain lah, ke Al-Izhar ke sebelah sana. Terus dikunjungi satu demi satu. Kenapa? Orang-orang yang di Mekah ini, di Tatar ini udah mentok, nggak ada lagi yang bisa masuk Islam. Dan keluarnya hanya malam hari, biar enggak dicurigai. Tapi semua kabilah-kabilah yang ditawari ini nolak semuanya. Nolak, nggak ada yang menerima. Ditambah lagi, selain itu ada kampanye dari orang-orang Quraisy. Karena ini adalah mau masuk musim haji. Ketika haji kan orang-orang bikin tenda di luar Mekah. Orang haji ke Mekah, tapi bikin tendanya di luar Mekah.
5-10 kilo di luar Mekah. Nah, ketika bikin tenda itulah Rasulullah datang. Nah, sebelum mereka datang, Abu Lahab sudah kampanye. Abu Lahab, lalu juga Abu Jahal, Abu Sufyan, lalu siapa lagi? Suhail bin Amr. Orang-orang yang jago pidato, mereka gunakan seluruh kemampuannya, orasinya, kemampuan sastranya, syair dulu itu. Dulu itu untuk Black Campaign yang menjadi viral itu syair. Kalau orang bicara itu belum tentu didengarkan. Tapi kalau ada orang berdiri, dia mulai bersyair, wah itu orang-orang udah diam semuanya. Kenapa? Mahal syair itu. Orang-orang di sana jago syair. Kalau sekarang itu mirip orang Medan ya. Jago berpantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Itu pantun waktu saya SD. Itu SD. Ada satu lagi waktu SD itu 1.2 koma misalnya. Rini cantik saya yang punya gitu kan. Pantun-pantun zaman SD. Nah, orang-orang Arab jahiliyah itu jago-jago bersyair. Jangankan bersyair untuk perang, sebelum mati bersyair dulu gitu. Duhai pedang yang tajam menusuk dadaku, darah berhamburan. Mau mati aja padahal kan. Kenapa? Dia ingin dikenang sebelum mati pun punya syair kesedihan. Orang tua meninggal punya syair kesedihan. Maka syair menjadi tools, menjadi alat untuk propaganda. Hari ini alat propagandanya macam-macam ya, media massa, Instagram, YouTube, Twitter gitu kan, poster, meme, macam-macam. Dulu syair. Nah, orang-orang yang jago syair, jago pidato semuanya dikerahkan untuk Black Campaign. Mereka sepakat satu Black Campaign bahwa Muhammad ini orang gila, tukang sihir, yang ayan, berpenyakit, pembohong. Padahal mereka paham bahwa semua ini adalah makar. Mereka paham, tapi mereka sepakat dengan satu isu ini. Setiap ada kabilah-kabilah lain masuk ke Mekah, mereka cegat di luar, jangan percaya orang ini. Sampai Abu Lahab ini naik ke mimbar, setiap hari dia ceramah. Ceramah untuk apa? Untuk Black Campaign. Ada yang nanya, namanya Buhairah, Bayharah namanya. Wallah, lau anni akhatu hadal fata la akrat bihil Arab. Demi Allah, kalaulah kita semua ini ikut dengan pemuda ini, maksudnya Nabi Muhammad, pasti bangsa Arab akan menyerang semuanya. Nggak usahlah kita ikuti anak muda ini. Karena Nabi Muhammad usianya saat ini berapa tahun berarti? Berapa? Nah, mengikuti Evan Noval. 50 tahun, karena tahun 10 Bi'sah. Tahun 10 Bi'sah itu dihitung dari mana? Dari masa kenabian. Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi umur 40, 50 tahun. Jadi usia 50 tahun itu masih dianggap muda. Jadi kalau 50 tahun udah merasa sebagai kakek punya cucu, nah, jangan merasa tua dulu. Karena ini belum perang Rasulullah waktu. Perangnya usia 53 nanti. 54 mulai perang itu. Kampanye luar biasa, makanya Abu Lahab ini kenapa diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Masad atau Al-Lahab itu? Karena Allah memberikan rezeki terlalu banyak. Rezeki ganteng, Abu Lahab itu ganteng, istrinya cantik, disebutnya Ummul Jamilah. Istrinya cantik, kaya, bangsawan, tapi seluruh hartanya, ketampanannya, fisiknya, keluarganya, istrinya juga sama provokator. Semuanya digunakan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala, melawan dakwahnya. Apakah terulangi hari ini? Terulangi gak? Provokator, orang yang propaganda mengandalkan kecantikannya, kegantengannya, modeling, tokoh publik, tokoh internasional, seluruhnya digunakan untuk propaganda. Dan ngomong-ngomong, kalau Anda suka film Wonder Woman, itu tentara Zionis, pemain film aktrisnya itu. Tentara Zionis aktif dulunya. Tentara Israel gitu. Nah, itu sama lah kayak gini gitu. Semua keindahan fisik itu digunakan untuk proyek mereka. Nah, kita bahas inspirasinya. Inspirasi 138. Black Campaign bisa berhasil jika akses terhadap sumber kebenaran ditekan dan makin subur dalam kultur masyarakat yang tidak kritis dengan informasi. Berhasil Black Campaign Abu Lahab, kenapa? Satu, masyarakat Mekah itu masyarakat yang secara pengetahuan minim, nggak berpengetahuan. Mereka nggak tahu tentang kitab suci. Nanti beda, akan saya bandingkan dengan masyarakat Madinah yang lebih berpengetahuan. Mereka ini nggak punya sumber peradaban. Mereka nggak tahu tentang kisah nabi-nabi, nggak tahu tentang kitab suci, nggak tahu. Sehingga ketika ada Black Campaign, mereka gampang percayanya. Terus Black Campaign ini pun
Ditambah masyarakatnya nggak kritis, nggak mau pertanyakan, masa iya sih, masa Muhammad pembohong? Mereka nggak klarifikasi, nggak tabayun. Jadi kalau ada orang yang black campaign, kebenaran ditekan, plus masyarakatnya ini nggak kritis, taklid buta, gampang percaya, gampang terombang-ambing isu, jadilah kita menjadi korban-korban media. Dan hari ini orang-orang yang mudah terprovokasi itu justru orang yang tidak berpendidikan. Anda tahu, ketika misalnya ya, saya kasih contoh, di kota-kota di Amerika setelah kejadian 9/11 itu, mayoritas orang-orang perkotaan itu justru naik keingintahuannya terhadap Islam. Kenapa? Disuguhi propaganda setiap hari tentang Islam teroris. Nah, orang-orang yang kritis itu mikir, masa iya Islam teroris? Apa buktinya? Apalagi ketika media propagandanya besar-besaran. Akhirnya baca buku. Dari baca buku itu terbuka pikiran, Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Orang yang semakin tinggi ilmunya, semakin terbuka wawasannya, semakin mudah dia masuk Islam. Itu kaidah, Pak. Jadi Islam itu akan lebih banyak berkembang dengan pengetahuan. Dan Islam kesyirikan, bid'ah semakin subur di masyarakat yang tidak berpendidikan. Bid'ah semakin subur di masyarakat yang tidak terbiasa berpikir. Bid'ah makin subur di masyarakat yang tidak dibiarkan umatnya untuk menggunakan akal. Itu subur bid'ah. Sebaliknya, ketika masyarakat menggunakan akal, kritis, membaca, berpikir, justru Islam akan makin bangkit. Jadi kalau sekarang ada hoax di mana-mana, kalau saya nggak khawatir dengan hoax, saya khawatir dengan kemampuan umat Islam untuk memilah informasi. Kenapa? Karena hoax sudah ada sejak zaman siapa? Sejak zaman Abu Jahal, sejak zaman dedengkot hoax yaitu Abu Lahab. Jadi kalau sekarang ada para penyuplai hoax di media sosial, di WhatsApp, di mana-mana, siapa gurunya? Ya Abu Lahab. Jadi bukan hal baru. Tapi kita masalahnya kalau kita percaya kita sama dengan ini. Kita sama dengan Bani Fazara, dengan Bani Ghassan, dengan Bani Abbas, dengan Bani Baka. Sama dengan mereka, orang yang terkena hoax. Jadi fatabayyanu. Bertabayunlah, klarifikasi kalau ada informasi yang kira-kira mencurigakan. Berikutnya, inspirasi 139. Ketakutan adalah senjata utama musuh kebaikan untuk menahan manusia dari hidayah Allah. Anda tahu, dalam sejarah Islam, bahkan sejarah para nabi, yang menjadi musuh para nabi biasanya siapa? Orang jelata atau penguasa? Penguasa, orang elit. Kenapa? Karena orang-orang elit ini dia menekan orang-orang kecil agar tidak ikut nabi-nabi. Jadi orang-orang kecil, orang-orang jelata, orang miskin, orang sederhana, kenapa mereka nggak ikut Islam? Kenapa mereka nggak ikut Nabi Musa, Nabi Yusuf, nabi-nabi yang lain? Kenapa? Karena mereka takut diintimidasi oleh penguasa. Suatu hari saya ceramah di depan satu keluarga, klan, orang-orang super kaya, mungkin 20 orang terkaya di Indonesia. Saya menyampaikan tema ini tentang peran orang elit dalam dakwah. Saya bilang gini, orang elit ini mereka orang-orang yang paling berjasa dalam Islam, tapi juga mereka orang yang paling jahat terhadap para nabi. Oh, berarti kita berpeluang jadi para penjahat dong, Ustaz. Iya, memang saya bilang. Jahat. Kenapa? Ketika mereka jahat, uangnya, asetnya, televisi, saham semuanya digunakan untuk menyerang Islam. Tapi ketika mereka masuk Islam, jadi pembela Islam, TV-nya, infaknya semuanya dibiayai oleh orang kocek pribadi. Beberapa mahat di Indonesia ini dibiayai oleh pengusaha dari Uni Emirat, dari Qatar, dari Kuwait. Kenapa? Uangnya terlalu banyak. Buat apa terlalu banyak uangnya? Ya uang buat bikin masjid, buat bikin pesantren. Nah itu orang kaya, orang elit. Nah, orang-orang elit inilah yang dilawan oleh Islam ketika mereka menebar ketakutan. Akhirnya apa? Orang-orang tidak mau masuk Islam, tidak mau soleh, karena takut oleh penguasa yang jahat. Sekarang contoh, ibu-ibu ada yang masih takut nggak pakai jilbab? Nggak ada. Karena kezoliman tirani ini sudah relatif tidak berwujud dalam politik gitu ya. Sisa-sisanya masih ada. Cuman simbol dominasi tirani itu nggak ada. Tapi coba tanya ke orang tua kita, ada orang tua misalnya yang sekarang usianya 50 tahun. Coba tahun 70-an. Susah nggak pakai jilbab? Jadi PNS, kerja di bank,
kerja di kantor pemerintahan, susah nggak pakai jilbab? Kenapa? Jadi bukan gara-gara soal kurang pengajian, kurang iman, emang takut. Orang takut dengan penguasa, takut keamanan dirinya, takut lapar. Kalau pakai jilbab nanti gimana saya nggak bisa dapat kerja, gimana nanti lapar. Jadi al-khauf minal ju', takut gara-gara lapar. Kelaparan itulah takut gara-gara lapar yang membuat dia jauh dari Islam. Takut gara-gara ingin selamat, dia jauh dari Islam. Sehingga fungsi jihad itu adalah menghilangkan ketakutan, bukan mengislamkan orang. Islam menyerang Mesir, Mesir menyerang Roma. Siapa yang dia kalahkan? Togut, bangsa Roma yang menjajah orang-orang Syam. Lalu bangsa Roma diusir, kalah dalam perang Yarmuk, kalah. Setelah itu, apakah orang-orang Kristen Indonesia masuk Islam? Ya terserah, mau masuk Islam boleh ya, kalau mau Kristen terserah. Tapi ketakutan mereka untuk masuk Islam sudah tidak ada, hilang. Nah, ketika orang hidup bebas, orang gampang memeluk Islam. Jadi gitu, kuncinya gitu kan. Kebebasanlah yang membuat orang memeluk Islam justru, bukan ketakutan. Ketakutan makin menjauhkan orang dari Islam. Berikutnya, Rasulullah akhirnya gak menyerah. Dimintalah seorang sahabatnya namanya Abu Bakar As-Siddiq untuk jalan-jalan malam hari, keluyuran malam hari ini, mendatangi objek dakwah. Tenda demi tenda terus didatangi. Dan kenapa Abu Bakar yang dipilih? Ada yang pernah ingat sesi keempat tentang As-Sabiqunal Awwalun. Kenapa Abu Bakar dipilih? Dan apa karakter Abu Bakar yang paling menonjol? Kira-kira saya ingat nggak? Percaya? Ya, tapi ada yang lebih menonjol lagi. Dia orang terpercayaan. Abu Bakar ini adalah pakar sejarah, pakar politik. Jadi konsultan politik sejarahnya Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar punya pengajian, namanya Majlis Ayamul Arab. Ya, punya pengajian rutin gitu kan. Cuma nggak pakai pamflet ya. Hadilah tabligh akbar bersama Ustaz Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada. Cuma dia punya pengajian setiap waktunya berkala itu ada pengajian, dia ngumpulkan orang-orang Arab, dia bercerita tentang sejarah, kajian sejarah. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan keturunannya sampai ke Adnan, bagaimana kisah di Yasrib, bagaimana orang-orang Persia, orang-orang Romawi, dia cerita. Abu Bakar yang paling tahu. Dan Rasulullah nggak tahu. Kenapa? Rasulullah nggak pernah belajar, nggak punya guru. Kalau andaikan Rasulullah tahu yang kayak gitu-gitu, bahaya nggak? Bahaya nggak? Bahaya. Bisa memperbesar syubhat. Orang-orang akan bilang Quran ini kisah tentang Dzulqarnain, kisah tentang Nabi Ayub, Nabi Adam, semuanya ini mah dari pengetahuan sejarahnya Nabi Muhammad. Enggak, Nabi Muhammad nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Ilmu tentang sejarahnya lebih tinggi Abu Bakar dibanding Nabi Muhammad. Nabi Muhammad blank, nggak tahu, nggak punya guru, nggak pernah dibesarkan oleh ayahnya. Tapi gara-gara itulah Nabi Muhammad jadi murni pikirannya. Apa yang beliau sampaikan dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa beliau nggak tahu apa-apa, tapi itu dari Allah. Coba kalau Muhammad jago filsafat, pasti dituduh. Sekarang aja dituduh Quran ini buatan para sahabat oleh orang-orang yang tidak suka Islam. Apalagi kalau Nabi Muhammad tahu tentang sejarah. Akhirnya dipilihlah Abu Bakar, sehingga ketika datang ke sebuah kaum itu langsung nanya. Misalnya Rasul ketika datang ke sebuah kabilah, kaifa al-adad fikum, wa kaifa al-man'ah fikum, wa kaifa al-harbu fikum. Nanya 3 hal. Berapa jumlah kalian? Bagaimana perlindungan kekuatan militer kalian, dan bagaimana kemampuan perang kalian. Kenapa? Karena yang diminta oleh Rasulullah ini bukan hanya orang yang masuk Islam. Sekarang Rasulullah sedang mencari backing politik. Kalau ada yang masuk Islam ya boleh masuk Islam. Cuman prioritas Rasulullah sekarang mencari backing politik. Dan Abu Bakar yang paling tahu. Karena waktu terbatas, malam cuman dari maghrib sampai ya tengah malam gitu kan, nggak bisa datang ke kabilah qobla subuh gitu kan, udah pada tidur. Jadi waktu yang tipis ini harus memilih kabilah yang paling tepat, yang paling bisa menghasilkan. Dan Abu Bakar jadi konsultannya. Jadi Abu Bakar yang mengalahkan, ya Rasulullah kita ke tenda ini. Sekarang kita ke tenda ini. Yang paling tahu Abu Bakar. Apa artinya? Bapak Ibu, dakwah harus disupport oleh ilmu sosial politik yang mumpuni. Karena ketepatan analisis lapangan akan menentukan ketepatan kebijakan. Coba kalau Anda kaji lagi setiap langkah dakwah Rasulullah, dari mulai dakwah sembunyi-sembunyi, terang-terangan, hijrah ke Habasyah, lalu sekarang milih kabilah-kabilah, sampai nanti
Insya Allah sesi ke berapa 13, sesi ke-15 hijrah ke Madinah, semuanya ini by data, based on data, berdasarkan data. Jadi Rasulullah nggak pernah ketika hijrah, sahabat kita rapat hijrah kemana ya? Ke Yasrib. Oke, nanti mau kemana antum? Mau ke Syam, mau ke Yaman. Kita pilih ya, yang surat terbanyak. Enggak. Tapi dengan data. Kalau ke Yasrib apa alasannya, apa risikonya, bagaimana peluangnya, kalau ke Syam seperti apa, dengan data. Artinya apa sekarang? Hari ini kalau kita ingin bikin sebuah tema kajian, kebijakan dakwah, ingin bikin ceramah, ingin bikin pesantren kilat Ramadan, ingin bikin program Ramadan, dengan apa? Dengan data. Data ini diambil dari apa? Dari statistik, survei, ngobrol-ngobrol. Yang paling ringan ngobrol lah, mengetahui masyarakat, apa aspirasi masyarakat. Itu penting. Semakin tinggi organisasi, semakin besar organisasi, semakin membutuhkan tim riset. Dan saya amati di antara bidang-bidang organisasi dakwah, organisasi Islam, yang paling lemah adalah tim litbang, penelitian pengembangan, tim riset paling lemah. Paling lemah. Kita punya data masjid. Saya sering nanya ke orang-orang yang intens di ormas-ormas besar atau organisasi Islam besar. Punya data tentang masjid nggak? Nggak. Ada tuh di sana. Harusnya Anda punya sendiri. Data masjid se-Bandung Raya berapa masjid? Masjid besarnya minimal ya. Yang masjid menengah sampai besar. Yang kecil-kecil ada puluhan ribu mungkin. Lalu kita punya data nggak? Apa namanya? Muslimah dan Muslim usia 20-40. Lalu mereka misalnya yang hadir di masjid Trans di DT, yang hadir di Masjid Ar-Rahman, itu komposisinya usia berapa? Di sini pernah ada nggak? Menarik kita bikin sekali-kali. Ini yang kalau Ustaz Hidayat sampai keluar kan, sekali-kali bikin kuesioner, survei, kira-kira yang datang dalam pengajian tersebut itu usia berapa? Ingin lebih detail lagi, kira-kira profesinya apa? Jenis kelamin yang mana? Laki-laki perempuan lebih banyak mana? Saya pernah bikin ketika ustadznya ganteng, saya pernah bikin acara ngundang ustadz ganteng, yang ahwat lebih banyak. Lebih banyak yang ahwatnya gitu kan. Ketika mengundang pemateri tamunya ahwat perempuan yang ya agak menarik wajahnya, ya imannya banyak gitu. Itu perlu diriset itu. Apa kira-kira motif yang membuat orang ke masjid gitu? Gara-gara wajah ustadz dan ustazahnya kan? Itu perlu diriset. Misalnya masyarakat muslim di Jatinangor, di Sumedang, di Soreang, apa tema-tema yang membuat mereka tertarik ke masjid? Jangan-jangan mereka pengen tahu tentang fikih sholat, kita ngasih tentang peradaban. Jangan-jangan di sebuah kampus di daerah Taman Sari mereka ingin tahu tentang ekonomi Islam, kita kasih tahu tentang azab alam kubur. Jadi nggak nyambung. Itu butuh apa? Ilmu sosial politik. Jadi apa yang kita pelajari dari Nabi Muhammad bukan sekedar beliau keliling-keliling tendanya, tapi bagaimana merencanakan strategi dengan data. Hari ini ada lagi tools lain Pak. Tools lain untuk merencanakan itu adalah big data. Ada yang tahu IT di sini? Bidang-bidang IT, big data. Big data itu sebuah istilah ketika kita searching di Google, di internet, postingan Instagram kita, Facebook kita, diolah datanya sehingga setiap orang itu bisa ketahuan karakternya, suka apa, suka jajan di mana, suka minuman apa, suka belanja produk apa, bisa ketahuan. Yang tahu siapa? Yang punya Facebook, yang punya Instagram, yang punya Google. Mereka yang tahu. Mereka jual informasi ini ke perusahaan-perusahaan. Ada perusahaan ini lipstick. Saya ingin promosi lipstick ini nih. Promosi ke berapa orang? Ke 1 juta orang. Saya tahu 1 juta orang di daerah Bandung yang suka searching tentang lipstick. Dia udah punya datanya. Ibu ini tuh, ibu yang warna itu, ibu yang ini kelihatan lipstick-lipsticknya. Nah, Google tahu. Nah, dia iklankan si perusahaan lipstick ini ke ibu-ibu ini. Ibu-ibu yang sana yang nggak suka searching lipstick nggak dikasih. Karena ibu di sana suka searching sepatu. Nah, itu dikasih iklan sepatu. Nah, itu namanya big data. Orang-orang memikirkan strategi politik, negara, bahkan strategi untuk menghancurkan Islam dengan big data. Sehingga karakter orang bisa ketahuan dari aktivitasnya di media sosial atau di internet. Jadi itu ya turunannya dari sejarah Nabi Muhammad sampai hari ini itu harus
memahami seperti itu. Berikutnya, ini sama ya. Riset lapangan adalah langkah awal sebuah kebijakan strategis. Berikutnya Nabi Muhammad mencoba ke beberapa orang. Tapi orang-orang ini orang penting. Yang pertama, Suhail bin Samit. Jadi tahun ke-11 Hijriah itu yang masuk Islam hanya 5 orang. Cuma Suhail bin Samit ini meninggal muda. Jadi meninggal setelah beberapa bulan setelah dia masuk Islam, wafat. Iyas bin Mu'adz juga sama. Beberapa bulan setelah masuk Islam wafat. Termasuk Dimad al-Azdi. Dokter masuk Islam wafat. Tinggal 2 orang lagi nih. Abu Dzar al-Ghifari dari Bani Ghifar. Bani Ghifar ini terkenal dengan tukang begal. Bukan tukang copet. Kalau tukang copet ini sendirian. Kalau begalnya berkelompok. Jadi kalau ada kafilah dagang di padang pasir, nah yang tukang begalnya itu Bani Ghifar. Ada yang namanya Ghifari? Ketahuilah masa lalunya kelam. Ghifar. Cuman Ghifar ini preman tobat. Preman pensiun. Jadi Abu Dzar al-Ghifari ini masuk Islam dan ketika didatangi, ada ceritanya kecil. Ketika didatangi, min aina antum? Min Ghifar. Rasulullah agak kaget. Hati-hati nih dari kepala suku tukang begal nih kan. Ternyata dia masuk Islam. Dan saat itu Rasulullah mengatakan, Ghifar ghafarallahu dzanbahum. Bani Ghifar, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Dan Abu Dzar Ghifari ini pulang ke kampungnya dan mengislamkan kampungnya. Ghifar. Jadi kalau ada namanya Ghifar, ketahuilah dulu mantan begal, cuma preman pensiun. Jadi ya Ghifar itu Al-Ghifari. Yang kedua ada Tufail bin Amr ad-Dausi atau Ad-Dausi. Tufail bin Amr ini juga ceritanya panjang, cuma singkatnya ini kontribusinya luar biasa besar. Kenapa? Karena Tufail bin Amr ini baru masuk Islam, lalu dakwah ke kampungnya ditolak. Karena ilmunya masih sedikit. Balik lagi ke Rasulullah, minta lagi ilmu, pulang lagi ke kampungnya, akhirnya di kampungnya dia berhasil mengislamkan 70 keluarga. 70 keluarga itu bukan KB ya. Bapak, ibu, anak 2. Satu keluarga itu biasanya 20 orang, 30 orang. Butun, wahid batan itu satu keluarga itu bisa jadi ayah, ibu, paman, bisa 100 orang satu keluarga itu. Gede gitu. Di antara seluruh 70 keluarga itu, yang paling penting siapa? Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah adalah jasa kontribusi dakwahnya Tufail bin Amr ad-Dausi. Setiap Abu Hurairah beramal, pahalanya masuk ke Tufail bin Amr. Setiap umat Islam dari zaman Abu Hurairah sampai hari ini. Sampai hari kiamat nanti, baca hadis Abu Hurairah, kita ceramah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pahalanya masuk ke Abu Hurairah, pahalanya masuk ke Tufail bin Amr. Setiap kajian, ceramah, apapun yang berhubungan dengan Abu Hurairah, pahalanya masuk ke Tufail bin Amr ad-Dausi. Itulah pahala dakwah. Mendakwahkannya sekali, tapi pahalanya terus. Itu yang namanya al-amal al-jariyah. Pengetahuan yang benar dengan motif yang benar akan mengantarkan pada kebenaran tauhid. Nah, orang-orang ini orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah ini, misalnya Suhail bin Samit, dia sudah mendengar penyair, sudah mendengar tentang kabar tentang nabi-nabi. Dan juga dia sudah mendengar kabar akan kemunculan nabi terakhir yang sekarang zamannya. Termasuk Iyas, Dimad. Dia orang-orang yang sudah menunggu-nunggu Nabi. Ketika didakwahi oleh Nabi Muhammad, ilmu pengetahuannya itu klop dengan informasi Nabi Muhammad, akhirnya dia masuk Islam. Sehingga apa? Orang ini tinggal dikasih ilmu pengetahuan, dia akan mudah menerima Islam. Banyak orang, kalau misalnya tugas, andaikan Islam ini memimpin negara, menguasai negara, apa yang dilakukan oleh pemimpin Muslim? Mewajibkan Islam enggak? Suruh aja dia baca tulis, tinggal pendidikan dinaikkan sehingga pendidikan rata-rata itu universitas, Islam akan berkembang dengan sendirinya. Tinggal seperti itu saja gitu kan. Asal apa? Asal diberikan kebebasan. Kenapa di Eropa nggak terjadi? Karena black campaign yang saya bilang tadi. Black campaign-nya besar, lalu orang-orang tidak diberikan akses untuk mengenal Islam, walaupun mereka kritis, nggak ada sumbernya. Makanya ketika sebuah masyarakat berpendidikan, pemimpin penguasanya Muslim, orang bebas hidup, Islam jaya. Seperti di zaman Abbasiyah.
Utsmaniyah di Andalusia. Itu yang terjadi. Berikutnya, keindahan kata yang menyentuh rasa bisa menggetarkan hati pada tauhid seperti pecinta yang luluh hati pada puisi. Ini tentang si penyair tadi. Si penyair ini dia ingin nantang Nabi Muhammad sebetulnya. Suwaid ini ingin nantang Muhammad, coba saya dengar Quran kamu ini bagus. Dia penyair. Ketika mendengar ayat Al-Quran, dia langsung yakin bahwa keindahan Quran ini jauh lebih agung dibanding syair-syair yang dia buat yang dianggap indah oleh orang-orang Arab. Sehingga dia takluk dengan keindahan Quran. Cuman sayangnya kita ini karena nggak ngerti bahasa Arab, nggak kerasa keindahan Qurannya, nggak kerasa. Makanya inilah salah satu PR. Kalau ada yang waktu luang, pelajari bahasa Arab agar apa? Agar kita bisa menikmati salah satu elemen Quran, yaitu keindahannya. Coba anda buktikan, baca hadis Nabi atau baca teks Arab, Quran Arab. Tapi dengan bacaan tajwid nggak enak tuh. Dengan bacaan tajwid nggak enak. Mau disambungkan tuh nggak nyambung aja, nggak enak. Beda dengan Al-Quran. Jadi dari segi bahasa enak dibacakan, enak didengarkan, dan mudah dihafal. Tapi kalau teks lain selain Al-Quran susah dihafal. Walaupun 2 halaman, 3 halaman susah kita ngafalin teks selain Al-Quran. Lanjut, tos dulu. Masih lanjut. 2 menit lagi ya. Berikutnya, terakhir ya sebelum Isya. Kontribusi pemimpin dalam menebar dakwah Islam bagi rakyatnya adalah pengganda terbesar amal pahala. Ini adalah salah satu motif kenapa kita harus berpolitik, Pak. Karena kalau dakwah kayak gini itu pahalanya ada, cuma tidak sebesar pahala politik. Anda tahu siapa orang yang mengantarkan Islam ke masyarakat Mesir? Kenal gak namanya? Amr bin As. Dia mantan orang musyrik yang memerangi Nabi Muhammad. Amr bin As ini dalam perang Uhud dan perang yang lain dia jahat lah. Amr bin As dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, skillnya, kapasitas diplomasi dan politiknya digunakan oleh Islam. Dia dikirim ke Mesir. Dia berhasil membuka Islam di Mesir. Orang-orang Muslim yang asalnya Kristen Koptik menjadi Muslim gara-gara pemerintahan Amr bin As ini. Anda bayangkan, dari zaman Amr bin As sampai hari ini, sampai akhir zaman, itu pahala yang tidak pernah terputus bagi Amr bin As. Kenapa? Dengan politik. Siapa yang memberikan kekuasaan, siapa yang menggunakan kekuasaan untuk kemajuan Islam, selama itulah masyarakat beribadah, beramal, semuanya pahalanya masuk ke si pemimpin Muslim tersebut. Coba, siapa lagi yang menyebarkan Islam dengan power, dengan politik? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu yang membuka Eropa melalui Istanbul. Kalau Istanbul tidak terbuka, Eropa nggak akan terbuka. Dari mulai pecahan Yugoslavia sampai Bulgaria, terus Kosovo, Bosnia, itu semuanya hasil dakwah Daulah Utsmaniyah. Akan terbukakah Eropa kalau Istanbul nggak ditaklukkan? Ya. Muhammad Al-Fatih itu yang menjadi pionir pembuka dakwah ke seluruh Eropa, sehingga semua orang Eropa di Eropa Timur yang hari ini beribadah, pahalanya masuk ke kontribusi pemimpin ini, yaitu Muhammad Al-Fatih. Makanya berpolitik itu bukan sekedar dari kursi, tapi apa? Nyari pahala dengan amal-amal politiknya. Insya Allah kita lanjutkan pada Isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa akhwati, kita lanjutkan sesi 13 ini. Rasulullah akhirnya mendapatkan peluang baru untuk dakwah. Ini harapan baru, mendatangi sebuah kabilah namanya Bani Syaiban. Bani Syaiban ini lokasinya di Irak. Ini dekat dengan Persia, perbatasan Irak. Jadi mereka banyak berinteraksi dengan orang Persia, dan mereka orang-orang yang hebat, jago-jago perang. Rasulullah bertemu dengan Bani Syaiban ini di pinggiran kota Mekah. Mereka mau ibadah haji juga. Mulai menawarkan ke 3 orang tokoh utamanya. 3 orang tokoh utama. Yang pertama Mafruq. Mafruq ini jubir. Jubir ditawarkanlah. Ketika datang dengan Abu Bakar, ketika menemui Mafruq ini, Mafruq langsung nanya gini. La'allaka Quraisy. Sepertinya Anda seorang Quraisy yang banyak diperbincangkan orang, yang lagi tren katanya. Iya, saya bilang. Nabi Muhammad bilang iya. Mulailah ngobrol.
Ditawarkanlah Islam, dijelaskan bahwa visi misi Islam, dijelaskan ayat-ayat Al-Quran, dan langsung terkesima Mafruk ini. Cuma dia masih belum yakin, masih ragu-ragu. Dia udah sepakat, udah ada interest dengan Islam, cuman masih belum yakin karena dua orangnya belum ngasih jawaban. Coba kamu tawarkan ke teman saya satu ini, karena dia ini kepala sukunya. Karena dia kalau dia sudah ikut Islam, yang lain bisa ngikut katanya. Ditawarkan Rasulullah menawarkan ke Hani bin Qabisah. Nah, ketika ditawarkan, isi Al-Qur'annya sama, ayatnya sama yang dibacakan, Hani bin Qabisah ini masih ragu. Dia bilang gini, ini persoalan besar katanya. Ketika kita memeluk Islam, artinya bukan hanya saya sendiri, kaum saya akan masuk Islam juga. Konsekuensinya besar. Sehingga ini nggak bisa diputuskan langsung. Saya mesti mikir-mikir dulu. Jadi dia nggak nolak, nggak nerima, lumayan. Sebelum-sebelumnya kan nolak semua. Kalau ini masih ada harapan. Coba tawarkan ke orang ketiga. Nah, orang ketiga ini namanya kenal nggak? Muthanna bin Harithah. Ada yang kenal nama ini? Nah, ini harus kenal. Karena 15 tahun lagi nama ini menjadi nama yang mengabadi. 15 tahun lagi. Muthanna bin Harithah ini kayak jenderalnya lah, jenderal di kabilah Syaiban ini. Ketika ditawarkan jawabannya sama. Saya ikut dengan apa yang dibilang Hani bin Qabisah ini. Cuma dia ngasih komentar gini. Ya ahli Quraisy, wahai saudaraku dari bangsa Quraisy katanya. Dia nggak bilang Rasulullah karena belum masuk Islam. Kalau kita masuk Islam, kita akan menghadapi berbagai bangsa. Mereka akan jadi musuh. Kalau harus menghadapi bangsa Persia, jadi andaikan kita masuk Islam, tapi kita harus menghadapi bangsa Persia, kita nggak akan mampu. Kenapa mereka ini kuat dan kita diapit oleh dua sungai di Irak itu yang dimiliki oleh bangsa Persia. Kita nggak akan menang lawan Persia. Cuman kalau kita ingin melawan bangsa Arab, kita mampulah kalau melawan bangsa Arab. Kalau mau, andaikan kami masuk Islam, kami hanya bisa membantu kamu untuk melawan bangsa Arab. Tapi apa jawaban Rasulullah? Rasul mengatakan gini. Inna dinallahi lan yansurahu illa man hatahu min jami'i jawanibi. Sesungguhnya agama Allah ini tidak akan mungkin ditolong kecuali oleh orang-orang yang siap untuk dikepung oleh berbagai bangsa di berbagai sisi. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi apa? Bahwa pertolongan dan peluang pertolongan dari Bani Syaiban ini ditolak oleh Rasulullah. Kalau kamu hanya bisa membantu saya melawan bangsa Arab tapi tidak mampu, takut melawan bangsa Persia, nggak usah. Lebih baik kalian jadi Islam saja, cuman nggak usah bantu apa-apa. Nggak bisa diandalkan menjadi backing katanya. Itu ditolak oleh Rasulullah. Padahal kalau kita mikirkan, ya lumayan lah ngelawan Arab dulu, nanti ngelawan Persia, enggak. Rasulullah menginginkan para sahabat yang memang murni dari awal, siap all out, hidup dan mati untuk perjuangan Islam tanpa pilih-pilih. Kalau perang di sini, baulah. Kalau perangnya di sana nggak mau. Kalau untuk pilkada di Bandung, oke. Kalau pilkada di Garut nggak mau gitu. Jadi harus yang total siap berjuang untuk kepentingan umat Islam, nggak pilih-pilih. Dan Muthanna bin Harithah ini ceritanya di masa depan ya. Muthanna bin Harithah yang bilang ke Rasulullah, kita nggak ada keberanian melawan Persia, mereka besar. Dia inilah menjadi salah satu jenderal ketika melawan Persia di perang Dzatut Salasil bersama Khalid bin Walid. Dan dia inilah yang paling terdepan dari awal sampai akhir, sampai menuju benteng Persia, istana Persia. Ketika akhirnya beliau meninggal, digantikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah. Tapi beliau inilah yang menggentarkan tahta Persia 15 tahun kemudian, setelah hari ini. Tahun berapa berarti? Ini tahun 11, 2 tahun lagi hijrah. Tahun 13 hijriah berarti. Jadi orang yang pertama kali takut ketika masuk Islam, nanti suatu hari masuk Islam, dia berubah menjadi pahlawan besar. Cuman dia menyesal, kenapa? Karena nggak masuk Islamnya hari ini. Kenapa nggak hari itu juga? Kalau langsung masuk Islam, dia akan menjadi sahabat Rasulullah, diajari oleh Rasulullah, dan mendapatkan keutamaan sebagai as-sabiqunal awwalun. Cuman dia telat masuk Islamnya. Ya lumayan lah dibanding enggak kan. Inspirasinya apa? Mentalitas tauhid adalah mentalitas merdeka, tanpa keraguan dan ketakutan di depan siapapun di muka bumi kecuali Allah. Jadi sahabat Rasulullah ini uniknya sahabat Rasulullah, sebelum mereka masuk Islam, mereka adalah orang-orang yang paling takut, pengecut di depan
orang-orang asing. Mereka jago perang ya, sebagai individu, jagoan, pemberani. Tapi sebagai bangsa, ketika mendengar kata Roma, bahasa Arabnya Rum, langsung hatinya bergetar takut. Ketika bangsawan Quraisy, Abu Sufyan bangsawan kan, Abu Jahal, termasuk Umar. Ketika mereka ketemu dengan orang-orang Roma rendahan, ketika mereka pulang ke negerinya, Abu Sufyan ini cerita, ketika mereka pulang ke Mekah, mereka akan bangga. Kemarin saya ketemu loh dengan orang-orang bule, dengan orang-orang Roma, gitu. Saking apa? Saking rendahnya mentalitas mereka, merasa nggak seimbang. Kita ini orang-orang rendahan. Sama ketika dengan orang-orang Persia, suatu hari dalam perang Zatus Salasil atau perang Qadisiyah ya. Utusan Islam dikirim ke Raja Persia. Apa komentar Raja Persia? Udahlah katanya, kalian orang-orang Arab ngapain perang ke sini? Nih, saya kasih 2 helai baju untuk seluruh prajurit, nanti kalian pulang aja udah. Itu persepsi orang-orang Persia terhadap orang Arab, direndahkan. Kenapa? Gak punya apa-apa, para pengecut, para penakut. Tapi orang-orang ini ketika masuk Islam, Khalid bin Walid yang menggentarkan tahta Persia dan tahta Romawi. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Khalid bin Walid dari Persia, dari Irak sana, jalan 5 hari 5 malam tanpa berhenti dengan kudanya menuju Roma untuk perang Yarmuk. Khalid bin Walid orang yang sama ketika sebelum Islam takut dengan orang Romawi. Musanna bin Harithah sebelum masuk Islam pengecut dengan orang Persia. Ketika masuk Islam menjadi orang-orang pemberani. Hari ini apa maknanya? Hari ini kalau kita sudah menjadi muslim dari kecil, menjadi orang-orang yang paham Islam, siapa sih yang kita takuti gitu kan? Siapa? Kalau saya menjernalisir, mungkin yang musuh bersama umat Islam dan bangsa Indonesia ini adalah mafia. Mafia di Indonesia. Mafia yang menguasai politik, yang menguasai ekonomi, yang menguasai industri budaya, mafia-mafia. Tapi Allah bersama kita nggak perlu takut dengan siapapun. Nah, orang-orang inilah yang mereka yang menjadi otak kerusuhan, orang gila-gila yang membunuh ulama dan macam-macam ini, mafia-mafia ini. Kita nggak usah takut. Apalagi kita memasuki tahun-tahun yang berat di Indonesia ini, tahun-tahun pemilu, pilkada serentak dan macam-macam. Umat Islam jangan takut dengan kayak gini-gini. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita gitu. Berikutnya, di tahun yang sama juga ada kisah bahagia sedikit ya, nggak semuanya sedih. Ada hiburan, itu Rasulullah menikah dengan Aisyah. Cuma belum tinggal bersama 3 tahun setelahnya, setelah hijrah. Jadi dinikahi ketika usia 6 tahun, di khitbah dengan akad, cuma belum tinggal bersama. Aisyah masih tinggal dengan orang tuanya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Apa inspirasinya? Pernikahan Rasulullah dan Aisyah adalah cerita cinta yang berujung dengan inspirasi rumah tangga, pengetahuan dan romantika yang mengabadi. Aisyah ini dinikahi dengan fungsi yang banyak. Nanti saya akan cerita di sesi berikutnya tentang rahasia pernikahan Nabi. Kenapa banyak istrinya setelah Khadijah? Salah satu rahasianya adalah Khadijah ini perempuan yang memenuhi semua dimensi kebutuhan seorang laki-laki. Apa saja? Apakah hanya kebutuhan fisik? Kebutuhan seorang suami itu kan kebutuhan intelektual, teman bicara, kebutuhan spiritual, kebutuhan mental yang menguatkan, yang memotivasi. Lalu juga ibu rumah tangga, seorang ibu, seorang manajer. Nah, seluruhnya ada di Khadijah. Ketika Khadijah ada, Rasulullah tidak membutuhkan orang lain selain Khadijah. Ketika Khadijah wafat, istri yang dinikahi Rasulullah, setiap istri yang dinikahi Rasulullah itu hanya memenuhi satu unsur. Unsur yang belum terpenuhi, tambah lagi gitu kan, nggak masalah. Jadi Islam agama yang realistis. Cuman ini ibu-ibu udah siap-siap nih, tema poligami ini panas katanya. Masalahnya kalau tema poligami ini bukan soal benar salah, dalil atau tidak dalil, bukan itunya. Siap nggak kita dengerin gitu kan. Jadi kalau udah nggak siap dengerin, ya dalil nggak akan masuk gitu kan. Anyway, ini bukan tema kita hari ini. Yang jelas bahwa Islam memberikan jalan ketika ada fungsi-fungsi strategis dalam pernikahan yang hanya dipenuhi oleh perempuan, oleh seorang istri, Islam memberikan jalannya. Salah satunya fungsi pengetahuan, ada fungsi intelektualitas, ada fungsi mentalitas, itu dipenuhi oleh istri-istri yang lain. Aisyah tidak punya anak, bahkan seluruh istri Nabi tidak punya anak kecuali Khadijah. Tapi beliaulah yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah tentang mandi, tidur.
Kan nggak mungkin sama Umar ditengok gitu kan, lagi tidur, lagi mandi kan nggak mungkin. Sama istrinya, sama Aisyah. Dan yang lain-lain tidak ada yang mampu menghafal seperti Aisyah. Sehingga bisa, kalau di halaman hari ini A4 itu, bisa 2 halaman bayangkan. Anda bisa nggak meriwayatkan 2 halaman teks. Dan diriwayatkan kan nggak langsung, diriwayatkannya mungkin 2 minggu lagi, sebulan lagi, diceritakan, nggak ditulis itu. Jadi kecerdasannya digunakan dalam pernikahan. Ada istri-istri yang fungsi konsultasinya kuat. Seperti Ummu Salamah. Nah, jadi si ibu langsung di rumah langsung meningkatkan kapasitas diri. Wah, Pak, saya akan meningkatkan kemampuan fisik, intelektualitas, masak yang lain-lainnya. Agar papa terpenuhi katanya. Semuanya. Berikutnya. Nah, jadi ini hasilnya hampir berhasil walaupun kemudian hari masuk Islam. Ternyata ada berkah. Ada berkah di ujung setiap usaha itu, ada berkah, yaitu rombongan dari Yathrib. Ada 6 orang dari Bani Khazraj, suku Khazraj. Datang mereka. Pertanyaan pertama Rasulullah nanya dulu. Ketika ketemu nih orang-orang dari Yathrib, belum ada namanya Madinah. Madinah itu disebut Madinah setelah Rasulullah hijrah. Sebelumnya Yathrib. Kalau bahasa Yunaninya itu Yathrib. Nanti kita bahas pertemuan ke-15 ketika hijrah. Ketika datang Rasulullah nanya, amin mawalil Yahud, apakah kalian para loyalis atau koalisinya orang-orang Yahudi? Mereka bilang, "Na'am, ya. Kita adalah kawan-kawan para orang-orang yang punya koalisi atau kesepakatan dengan orang Yahudi." Karena di Madinah itu banyak orang Yahudi. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar juga. Lalu Rasulullah menawarkan, afala tajlisun ukallimukum, mau nggak duduk? Saya akan bicara, saya mau ngobrol. Akhirnya duduk. As'ab bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabi bin Abdullah. Qutbah dan Uqbah ini bukan adik kakak ya, cuman kebetulan namanya mirip. Ketika mereka duduk, dibacakan ayat Quran yang sama, penjelasan yang sama, logika yang sama dengan yang disampaikan ke kabilah-kabilah sebelumnya. Cuman ada perbedaan. Perbedaannya mereka ini orang-orang yang berilmu. Kenapa? Di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi setiap kali ada masalah dengan orang-orang Yathrib, mereka selalu bilang gini, idza ja'al mau'ud, ketika datang yang dijanjikan, qatalnakum qatla 'adin wa irm. Kalau datang Nabi yang dijanjikan itu, kita akan membunuh kalian semua seperti binasanya bangsa Ad dengan Irm, katanya. Kita akan datang dengan Nabi kami akan hancurkan kalian. Kenapa? Karena orang Yahudi ini secara ras minoritas, tapi secara ekonomi menghegemoni. Mereka bukan pribumi, tapi mereka menguasai ekonomi. Ada yang mirip enggak? Ada, di setiap bangsa ada yang mirip-mirip, dan Yahudi di mana-mana kayak gitu. Minoritas cuma menguasai. Sehingga orang-orang Arab itu kesel, gemes, dan juga benci ke orang Yahudi. Tapi akhirnya apa? Mereka jadi tahu tentang kitab suci. Jadi mereka tahu tentang Taurat, tentang Injil dari orang-orang Yahudi. Bahwa akan ada Nabi yang dijanjikan, lahirnya di daerah sini, dan sekarang saat ini lahirnya. Munculnya sekarang ini katanya. Sehingga mereka sudah mendengar cerita tentang akan datangnya Nabi baru. Cuma mereka belum tahu Nabi itu datang dari mana. Ketika bertemu dengan Muhammad ini, klop informasinya. Lalu mereka berbisik 6 orang ini. Ini nih ternyata nih yang sudah dijanjikan orang Yahudi. Ayo buru-buru kita beriman sebelum orang Yahudi ketemu dia. Orang Yahudi duluan yang nanti yang ngambil Muhammad ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lagi punya masalah. Kita punya masalah perpecahan. Namanya perang Bu'ath. Perang Bu'ath itu perang antar suku Aus dengan Khazraj. Puluhan tahun gara-gara apa? Gara-gara perlombaan doang. Perlombaan pacuan kuda. Perang Bu'ath itu. Jadi mereka sedang pecah seperti ini, butuh tokoh. Nah, ini tokoh yang kita butuhkan, yang mempersatukan kita, yang akan membawa semangat baru, arah baru bagi kita semua. Itu yang dibilang oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Yathrib ini. Akhirnya langsung mereka bilang, qabalna, kita terima. Langsung 6 orang ini masuk Islam. Masuk Islam. Cuman mereka minta guru dan juga nanti berjanji tahun depan akan datang lagi dengan
orang-orang yang lain. Mereka pulang, ceritanya pulang ke Madinah. Setelah pulang ini mereka merekrut orang-orang lain, kita 12 orang. Tahun depannya mereka datang lagi ke Mekah untuk berbaiat. Nah, itu kita akan bahas nanti 2 pekan lagi. Apa inspirasinya, Pak? Ini dari surat Al-Baqarah 190. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ketika ada sengketa orang Yahudi ini, mereka selalu bilang yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka selalu bilang nanti akan ada nabi. Falamma ja'ahum ma 'arafu, ketika datang nabi yang mereka kenal, ciri-cirinya, tanda-tandanya mereka kenal nih, Muhammad ini nabi benar, kafaru bih, mereka kafir, orang-orang Yahudi ini. Makanya dikasih laknat ketika kita berdoa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa maghdub? Menurut ulama tafsir, al-maghdub itu orang-orang yang dimurkai itu adalah orang Yahudi yang dilaknat. Mereka tahu ilmunya, cuma mereka sombong. Kenapa? Rasis orang Yahudi ini. Mereka ingin nabinya dari bangsa Yahudi, nggak mau dari orang Arab. Inspirasinya, jika level intelektualitas objek dakwah memadai dan hati kosong dari kesombongan, logika-logika Islam lebih mudah dipresentasikan dan diterima. Syaratnya 2 ya. Syaratnya 2. Punya intelektualitas, punya ilmu, dan hatinya bersih. Itu syarat Islam masuk ke hati. Kalau nggak ada salah satunya nggak bisa. Punya ilmu, hatinya kotor, dia seperti Snackhole Granger. Snackhole Granger itu hafiz Quran, tahu nggak? Hafiz Quran. Jadi kita juga belum hafiz-hafiz, susah-susah. Ini orang Belanda, dikirim oleh pemerintah Belanda ke Aceh untuk mempelajari Islam, untuk membuat pecah belah, hafal Quran lagi. Bacanya lebih bagus dari bacaan kita. Tapi ini hatinya kotor. Dia punya misi keburukan. Jadi ilmunya nggak bermanfaat. Ada seorang pemikir sejarawan namanya Theodor Noldek. Dia menulis buku judulnya The History of Quran, sejarah Al-Quran. Kesimpulannya Al-Quran ini adalah produk budaya sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kesimpulannya itu. Punya ilmu, pemahamannya tentang sejarah jauh melampaui pemahaman kita semua. Dia tahu asbabun nuzul, dia tahu surat-surat. Cuman ilmunya nggak mengantarkan pada keimanan, nggak bisa. Sebaliknya, punya hati yang jernih, tulus, tapi nggak punya ilmu, ngaco juga. Dia mencari Tuhan, para pencari Tuhan, tapi masuknya ke agama lain, meditasi, ke agama yang lain. Kenapa? Karena nggak dengan ilmu, hanya berdasarkan hati saja. Hanya harus dua-duanya, hatinya kosong dan juga ada ilmu yang benar. Dan inilah orang-orang Madinah. Mereka tidak punya dendam, tidak punya apa-apa, dan tidak punya kecemburuan terhadap Muhammad. Beda dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal cemburu ke Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka ingin Nabi itu dari Bani Makhzum, ini keluar dari Bani Hashim. Itu Abu Jahal. Abu dari Bani Umayyah. Sekarang Abu Lahab, sama-sama Bani Hashim kan? Mereka ingin Nabi itu saya sendiri. Abu Lahab, dia bilang itu. Kenapa harus ke Muhammad? Jadi mereka hatinya nggak bersih. Dia tahu ini benar, dia tahu ini Quran, cuman dia punya dendam pribadi, kecemburuan pribadi. Dan orang-orang Yasrib mereka bersih hatinya. Berikutnya, di tahun yang sama ini pula ketika coba bertubi-tubi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Rasulullah dalam sebuah tur jauhlah yang namanya Isra wal Mi'raj. Saya jelaskan dulu ya kronologisnya. Isra itu artinya perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dalam surat Al-Isra ayat 1 gimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, dari Mekah ini, belum ada Masjidil Haram ya. Dari Mekah ke Baitul Maqdis untuk memperlihatkan tanda-tanda Allah. Jaraknya itu kalau melewati tengah padang pasir sekitar 3.000 km. Kalau lewat pesisir barat itu sekitar 1.500 sampai 2.000 km. Kalau jalan kaki 50 hari, 12 jam sehari jalan, 12 jam sehari,
50 hari kira-kira. Kalau pakai mobil 16 jam hari ini lewat pesisir. Jadi kalau bisa sampai 1 malam, bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Pakai pesawat. Hari ini pakai pesawat nih 2 jam 3 jam kan? Pakai pesawat. Tapi kenapa mukjizat? Hari itu belum ada pesawat. Hari ini kalau ada orang pindah, ngaku ya sekarang ya, di Mekah, saya udah ke Masjidil Aqsa loh, saya pulang lagi, percaya nggak? Percaya ada pesawat. Nah hari itu kenapa ada disebut mukjizat? Karena nggak ada teknologinya. Jadi mukjizat itu artinya adalah ajaza yu'jizu. Ajaza itu yang melemahkan. Jadi ajaz itu lemah artinya. Mukjizat itu yang melemahkan. Siapa? Melemahkan musuh-musuh Allah agar mereka tidak sombong di depan ayat-ayat Allah. Jadi dengan mukjizat inilah kita bisa melemahkan argumen-argumen lawan kita. Dengan mukjizat tidak mempan dibakar api, dengan mukjizat membelah lautan, tongkat memakan ular yang lain, itu melemahkan argumen lawan, sihir lawan atau keajaiban lawan. Kita punya lebih ajaib. Al-Quran, orang bersyair, orang bisa merangkai kata, orang bisa ngasih nasihat. Ini ada kalimat bersastra dalam maknanya tidak bisa diikuti, mukjizat, melemahkan orang lain, musuh-musuh Islam. Isra Mi'raj termasuk dari mukjizat Nabi Muhammad. Isra diperjalankan ke Baitul Maqdis. Setelah di Baitul Maqdis ini Rasulullah diangkat lagi, Mi'raj, uruj ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Ceritanya gini, kendaraannya apa? Pakai buruk ya. Seperti apa bentuk buruk? Seperti Garuda Airlines, kelas premium, nggak ada keterangannya. Yang jelas riwayat-riwayat itu masih perlu diteliti. Ada yang batil, ada Israiliyat. Yang jelas buruk saja gitu kan. Yang buruk itu disebut, kenapa disebut buruk? Karena kecepatannya seperti cahaya. Buruk. Bentuknya apakah bersayap, apakah punya telinga, apakah binatang, apakah mesin, kita nggak tahu. Nanti akan saya jelaskan tentang kaidah memahami ayat-ayat yang seperti ini atau dalil-dalil seperti ini. Ada kaidahnya. Berikutnya, departure point dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Dari situ naik ke atas ke langit ke-7. Di setiap langit itu ketemu dengan Nabi. Bagaimana ketemunya? Wallahu alam, nggak ada keterangan. Yang jelas Rasulullah ketemu face to face kayak gini. Ketemu langsung dengan Nabi Adam alaihissalam. Apakah perjalanan Nabi Muhammad ini perjalanan fisik dan spiritual atau spiritual saja? Para ulama menyepakati bahwa perjalanan ini perjalanan fisik dan spiritual, bukannya spiritual. Kalau spiritual nggak usah dikirim ke Baitul Maqdis, di rumah aja udah. Jadi mimpi aja. Jadi kayak mimpi ketemu Nabi Adam gitu. Kalau ini Allah perjalankan dengan fisiknya. Berarti fisik Nabi Muhammad bertemu dengan fisik Nabi Adam. Ketemu Nabi Adam di langit 1. Langit 2, level 2, naik lagi. Yahya, Zakaria, Nabi Isa. Lalu Nabi Yusuf. Langit ke-4 Nabi Idris. 5 Nabi Harun. Yang ke-6 Nabi Musa. Lalu yang ke-7 Nabi Ibrahim. Ketika ketemu dengan Nabi Musa agak sedih. Sudah ketemu silaturahim agak sedih. Kenapa? Karena ternyata beliau melihat umat Nabi Muhammad jauh lebih banyak dibanding umat Nabi Musa. Karena beliau sudah pede bahwa beliau yang paling banyak umatnya, ternyata masih ada lagi. Ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim berpelukan, ini Nabi yang paling mencintai Allah. Nabi yang dapat gelar khusus itu 2. Rasulullah dengan Nabi Ibrahim. Disebut apa Nabi Ibrahim? Khalilullah. Apa? Kekasih Allah. Setelah itu masuk, setelah naik lagi, ini diantar Jibril. Jadi diantar Jibril ngetuk langit ke-1, langit ke-2 sampai ke langit ke-7. Tapi setelah langit ke-7, Jibril mengatakan, "Lau taqaddamtu khutwatan lahtaraqt." Kalau saya melangkah 1 langkah lagi, saya akan terbakar, kata malaikat Jibril. Akhirnya di level itu tidak ada satu makhluk pun yang masuk, tidak malaikat, tidak Jibril, hanya Nabi Muhammad yang masuk dengan fisiknya. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah mendapati rezeki, perintah salat. Ini pertama kalinya perintah salat di tahun berapa ini? Ada yang bilang 11, 12 ya. Tapi antara tahun segituan Isra Mi'raj ini. Ketika diminta salat, sebelumnya salat sudah ada. Salat itu 2 kali, pagi dan sore dan petang. Salatnya 2 kali. Sekarang diminta salatnya 50 kali. Gimana 50 kali? Sehari itu. Sehari 24 jam. Berarti kita salat setiap setengah jam ya. Bisa nggak kira-kira? Itu ujian aja sebetulnya. Ujian untuk mengetes
mengetes Nabi Muhammad, karena Allah sudah tahu Nabi Muhammad mau ngapain, Allah udah tahu kan. Tapi untuk mengetes. Akhirnya Rasulullah dengan rahmatnya terhadap umatnya turun ke langit ke-6. Ntar ya, saya mau konsultasi dulu, turun ke Nabi Musa nanya, bagaimana? Saya dapat perintah untuk sholat 50 waktu. Nabi Musa tahu, dia belajar dari pengalaman siapa? Bani Israel. Akhirnya, ini nggak akan mampu umat kamu nih. Coba tawar lagi, minta naik lagi ke atas, minta tawar lagi. Akhirnya berapa? 10. Kira-kira setiap berapa jam tuh? 3 jam ya, 2 jam setengah sekali itu. Nawar lagi, turun lagi Nabi Musa, berangkat lagi. Yang terakhir ditawari 5 kali diperintahkan. Nah, Nabi Muhammad udah malu, nggak mau nawar lagi. Akhirnya menerima amanah itu sebagai hadiah. Itu hadiah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ju'ilat qurrata aini bis salat, kata Rasulullah. Telah dijadikan keindahan hatiku itu dengan salat. Jadi salat itu bagi muslim harusnya bukan kewajiban. Difahami bukan kewajiban tapi nikmat, hak. Kewajiban itu kalau misalnya lepas, alhamdulillah nggak ada kewajiban. Karena kalau hak nikmat ini, kalau kita nggak bisa kita tuntut, kita sakit, wah ini hak saya nih untuk sholat. Jadi jangan lihat sholat itu sebagai kewajiban beban, tapi sebagai hak kita, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikasih risalah, dikasih perintah dari manusia, orang penting, tokoh dunia, khusus. Ini instruksi buat Anda sebagai rasa cinta saya ke Anda. Instruksinya adalah Anda harus makan dari Erdogan misalnya. Anda harus makan kebab sehari sekali gitu kan. Anda makan kebab kayaknya tiap hari itu. Sampai nanti kolesterol tuh. Ini bukan dari manusia. Bukan dari manusia biasa. Ini dari Rasulullah, dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan. Maka perintah salat ini adalah hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad, terhadap umatnya. Itulah hikmah terbesar dari Isra Mi'raj, as-salat itu. Sehingga sholat 5 waktu ini menjadi pembeda. Al-farqu bainal muslim wal kafiri tarkus sholat. Pembeda antara muslim dan kafir itu adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Nah, ada syubhat orientalis. Para orientalis bilangnya Isra Mi'raj itu hanya ruh spiritual, bukan fisik. Terbantahkan karena perjalanan yang dimaksud perjalanan fisik. Dan ini pun ketika Rasulullah pulang ke Mekah lagi di malam yang sama, cerita besok harinya. Lalu orang-orang itu mulai gusar. Jangankan orang-orang kafir Quraisy, sahabat sendiri udah ada mulai nyurang gitu. Tahu nyurang nggak? Mengernyitkan kening gitu kan. Masa iya sih gitu kan? Semuanya pada ragu, kecuali satu orang, siapa? Abu Bakar. Makanya digelari As-Siddiq, yang membenarkan. Nah, akhirnya dites oleh orang-orang Quraisy, kamu pasti bohong, coba buktikan. Kita tes. Tahu nggak bagaimana bentuk Baitul Maqdis? Tahu nggak bentuknya? Nabi Muhammad ketika salat di sana emang nyidik-nyidik gitu. Kan Nabi Muhammad belum pernah jalan-jalan ke Baitul Maqdis. Pernah nggak kita cerita Nabi Muhammad jalan-jalan turihlah ke Baitul Maqdis gitu? Belum pernah. Jadi ini pertama kalinya. Ketika ke Baitul Maqdis salat, emang Rasulullah mau selfie? Lihat-lihat, bagus ya ini tempatnya, indah. Ya konsentrasi saja. Beres salat diangkat langsung ke atas. Jadi nggak sempat lihat-lihat gitu. Ketika ditanya bingung. Bagaimana penjelasan tentang Baitul Maqdis? Bingung juga. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keterangan lewat malaikat Jibril. Jadi menurunkan bayangan di sini di kepalanya, ada bayangan aja dijelaskan oleh malaikat Jibril tentang Baitul Maqdis. Dijelaskan setiap yang dia lihat di kepalanya, dijelaskan. Gini bentuknya, begini warnanya, begini tiangnya. Kata orang-orang Quraisy itu, Sadaq Muhammad, benar katanya. Padahal Nabi Muhammad belum pernah ke Baitul Maqdis sebelumnya. Kenapa? Karena Rasulullah kesananya nggak nyidik-nyidik gitu kan. Itu membuktikan bahwa Rasulullah ditolong oleh wahyu saat itu. Berikutnya, presentasi keunggulan Allah Subhanahu wa taala nilai Isra Mi'raj ini. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah juga di setiap tahapannya itu diberikan juga kesempatan untuk melihat neraka. Bukan hanya surga. Jadi semua keterangan tentang surga dan neraka yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad itu adalah apa yang dilihat oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana neraka banyak dihuni oleh kaum perempuan. Kenapa? Paling banyak tergoda.
Bagaimana nanti nasib orang-orang yang bergibah. Bagaimana nasib orang-orang yang memakan harta anak yatim. Bagaimana sisa neraka. Bagaimana keindahan surga. Tidak hanya dalam Al-Quran dijelaskan, tapi juga Rasulullah melihat ketika Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah down, sedih, khawatir dengan perkembangan dakwah yang mandek, Allah memberikan semangat lagi dengan Mi'raj. Berikutnya menguat revitalisasi tekad Rasulullah, semangat lagi. Yang keempat, hikmahnya menguatkan posisi Baitul Quds, Baitul Maqdis dalam hati umat Islam sebagai kiblat pertama dan tempat Mi'rajnya Nabi Muhammad. Dari Baitul Maqdis itulah ke Sidratul Muntaha. Makanya barokna haulah. Kita berkahi, diberikan keberkahan di sekitar Baitul Maqdis itu, karena disitulah pusat dari semua perkembangan Islam, mujahidin, jihad, dan perkembangan Islam zaman Umar bin Khattab itu dari situ, dari Baitul Maqdis itu. Berikutnya juga menjelaskan tentang agama fitrah. Ketika Mi'raj ini Rasulullah ditawarkan antara susu dengan khamar, milih mana sebagai minuman. Saat itu khamar belum dilarang. Jadi andaikan mau mabok ya boleh. Sahabat ada yang mabok juga, ada yang minum gitu. Ketika ditawarkan Rasulullah memilih susu. Sehingga disebutkan qad ikhtartal fitrah. Engkau sudah memilih yang fitrah. Fitrah susu itu dibanding alkohol, khamar. Ini ya tantangan diskusi Baitul Maqdis ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy. Satu lagi, Baitul Maqdis juga menjadi pemisah keimanan kita. Yakin ke kita dengan ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang gaib. Ini kan gaib sifatnya. Apakah kita hanya mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi, perang Uhud, perang Badarnya saja? Apakah kita nggak percaya dengan Isra Mi'raj? Ini tantangan. Kalau kita nggak percaya berarti ada masalah dengan iman kita. Bagaimana cara kita memahami? Keimanan juga berarti menerima semua riwayat sahih tentang mukjizat-mukjizat Rasul lain. Mukjizat lain Rasul di samping Al-Quran. Mukjizat Rasul itu bukan hanya Al-Quran. Ada ketika Rasulullah kecil, di black dadanya, operasi jantung, seperti operasi jantung, tapi masih hidup. Itu mukjizat juga. Zaman dulu belum ada operasi, belum ada peralatan canggih, kok bisa hidup? Ada orang yang nggak percaya loh. Ada sejarawan yang tidak menyebutkan itu karena khawatir nggak dipercaya. Apalagi orang orientalis. Itu tantangan. Mukjizat Rasulullah lagi misalnya membelah bulan. Itu tantangan. Itu asli. Karena ada saksinya ketika Rasulullah sudah sampai di sebuah kota, nunggu kabilah dari kota lain yang datang dari jauh, mereka lihatnya bulan terbelah. Ternyata dikonfirmasi betul, bulan terbelah. Dan salah satu yang terbesarnya adalah Isra Mi'raj ini. Ini ujian keimanan. Jadi kalau kita percaya Quran, nggak percaya ini bermasalah. Bagaimana mungkin cara-caranya? Kalau cara jangan dipikir. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal aneh, ajaib di dunia ini yang belum sampai otak kita. Sekarang saya tanya tadi misalnya, kalau ada orang yang nggak percaya, orang bisa pindah dari Bandung ke Sulawesi dalam waktu 3 jam, ketawain. Tapi bayangkan 100 tahun yang lalu, ada orang yang percaya nggak? Hanya gara-gara beberapa orang pintar bikin pesawat, kita jadi percaya. Baru teknologi pesawat. Ini teknologi Allah Subhanahu Wa Taala langsung, Allah yang menurunkan, caranya sendiri dengan buruknya. Kita nggak tahu. Teknologi Sulaiman kita belum tahu lagi. Ada orang yang jalan, ketika jalan betisnya diginiin, bajunya disingkap, gara-gara apa? Gara-gara melihat kaca dengan air itu seperti gabung, nyatu. Itu teknologi Nabi Sulaiman itu. Yang hari ini belum ada teknologinya. Pemindahan kargo. Jadi hal-hal yang tidak kita ketahui terlalu banyak. Kalau kita percaya Nabi Ibrahim kuat dibakar api, Nabi Yunus tidak meninggal dimakan ikan paus, Nabi Nuh bisa bikin perahu segede itu, Nabi Musa bisa membelah lautan. Semua itu mukjizat besar sekali. Kalau kita bisa percaya mukjizat yang besar, apalagi ini yang lebih sederhana gitu kan, yang hari ini bisa dijelaskan dengan pesawat. Siapa yang tahu Allah mengirimkan sejenis pesawat saat itu kan? Berikutnya, nah ini kaidahnya, kaidah memahami dalil-dalil gaib. Pertama, memahami riwayat metafisik adalah tawakuf kaidahnya. Tawakuf itu artinya berhenti, tidak memperpanjang, tidak memperlebar dengan makna teks. Jadi stop dengan makna teks tanpa takwil, kecuali jika terpaksa dengan support dalil penjelas. Jadi kalau misalnya kita melihat Isra Mi'raj tentang pembelahan dada, gimana caranya? Gak ada keterangannya, gak usah diperpanjang. Kita percaya saja, caranya Allah lebih tahu. Wallahu a'lam. Kecuali kalau misalnya ada, kalau ingin ditakwil, takwil itu
Sarful makna zahir ila makna ghairi. Tidak memahami dengan makna yang zahir, itu takwil namanya. Syarat takwil itu harus ada penjelasan tambahan. Kalau nggak ada penjelasan tambahan nggak bisa kita takwil. Sehingga memahami ayat-ayat tentang Isra Mi'raj ini cukup aja. Kita yakin Rasulullah dinaikkan ke Mi'raj, tapi kita tidak tahu caranya gimana. Apakah bagaimana bentuk buruk, sayapnya kayak gimana, engine-nya kayak gimana, itu bukan kajian kita dan tidak terlalu bermanfaat. Kenapa? Karena nggak ada datanya. Isra Mi'raj terakhir memberi implikasi spiritual yang mendalam bagi umat Islam, implikasi politik bagi Yahudi, dan implikasi sosial bagi bangsa-bangsa di dunia. Isra Mi'raj ini adalah deklarasi bahwa Islam ini akan menyebar sampai ke tanah orang-orang Yahudi. Tanah yang diklaim sebagai tanah yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi, itulah daerah kekuasaan Islam di masa depan. Yang diklaim itu menjadi kekuasaan kita, dan juga bagi bangsa-bangsa di dunia, bahwa perintah Rasulullah ketika Mi'raj itu adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia. Dan Nabi Musa sudah melihat bagaimana umat manusia di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya satu kaum. Nabi Musa diturunkan untuk Bani Israel, termasuk nabi-nabi setelahnya untuk Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia. Ini penjelasan bahwa dakwah Nabi Muhammad bukan dakwah Arab, tapi dakwah seluruh bangsa-bangsa. Itu paling yang bisa saya sampaikan untuk sesi ke-13 ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.